kita lihat bahwa kalau kita hanya mengandalkan si travel cost aja, gitu ya, itu justru travel cost kelihatan tidak bisa menjelaskan semua perubahan di jumlah kunjungan. Bahasa gampangnya, semakin besar R square-nya, nih ya, saya jelaskan dulu, semakin besar bagian sebelah kiri, variabel dependen-nya itu semakin bisa dijelaskan oleh yang ada di sebelah kanan persamaan. Di sini cuma ada 0,25, kecil banget, 2,5%. Oke. Sedangkan kalau di sini ada pertambahan nih, ada kenaikan. Oke. Jadi kenapa kita perlu menyertakan variabel-variabel yang lainnya, kita sebut dengan variabel kontrol, itu supaya menambah bagus hasil interpretasi kita. Oke. Terus yang lain buat apaan? Yang lain kita pakai untuk menjelaskan fenomena perubahan jumlah kunjungan. Kalau kita bilang di B, "Pak, terus apa hubungannya nih education sama jumlah kunjungan?" Meskipun dia nggak untuk nilai surplus konsumen ya, maka nanti di paper-nya teman-teman yang bikin SEO bisa ngomong nih, "Oh ternyata dari hasil penelitian yang kita lakukan, selain menemukan nilai, selain menemukan estimasi nilai, kita bisa ngelihat nih, oh ternyata semakin lama orang belajar di sekolah formal, gitu ya, ternyata kecenderungan dia untuk datang ke tempat wisata kita tuh semakin menurun loh, ya. Mungkin dia lebih sering ke museum kali kalau semakin banyak belajar, kali gitu ya. Itu kan tebak-tebakan, ya. Tapi kita bisa menginterpretasikan, kok bisa ya? Ya, kenapa? Berarti kalau di tempat wisata lain mungkin nggak positif, Pak. Mungkin aja. Mungkin tempat positif lain semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin sering orang berdatang ke situ. Oke, mungkin aja. Income juga ternyata demikian. Semakin besar income-nya, jumlah kedatangan ternyata semakin kecil nih di sini nih. Implikasinya gimana? Artinya ternyata orang-orang semakin punya uang, penghasilan semakin banyak, dia ada kecenderungan memilih tempat wisata yang lain ketimbang tempat wisata yang sedang kita nilai. Jadi itu pelengkap aja, oke. Dan kenapa kita perlu variabel-variabel ini untuk memastikan bahwa parameter yang kita gunakan nanti untuk nilai surplus konsumen, ya, itu lebih merepresentasikan lebih lebih mewakili hubungan antara si jumlah visit dengan jumlah biaya perjalanan. Panjang jawabannya jadi. Gitu ya Mas Bro? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke oke. Tadi siapa ya? Gimana Jaris? Mas Jaris gimana Mas Jaris? Sama pertanyaan Keogi, Pak. Ah, nggak kreatif kamu aja dah. Oh, sama-sama. Ya oke oke. Iya, tadi emang mau nanya itu, Pak. Nah, Kenapa yang education sama yang cara nggak ini, Pak? oke, sip. Memang untuk dalam dalam hal menilai atau mengestimasi nilai dari lokasi wisatanya memang dia tidak digunakan. Karena hubungan antara jumlah kunjungan sama travel cost itulah ya variable of interest-nya yang mau kita omongin ya, yang benar-benar berapa sih willingness to pay, berapa sih duit yang dia keluarkan gitu kan. Itu yang bisa kita estimasikan. Berbeda dengan income, education, jarak, itu adalah variabel kontrol aja. Memastikan bahwa si betanya ini memang lebih mendekati ekspektasi kita. Jadi regresinya yang pakai yang makin besar R score-nya ya, Pak ya? Ya, panjang Oke. penjelasannya nih ya, Jar ya. Oke, Sebenarnya, Pak. eee, oke, tidak selalu yang R-square-nya besar itu modelnya bagus, ya. Kenapa nantilah teman-teman pas belajar S2 dapat nih, oke, kalau pas S2 dapat, ya. Tapi memang gitu ya, parameter pertama yang kita lihat adalah R-square atau adjusted R-square-nya, ya. Parameter pertama, bukan final. Bukan parameter terakhir. Kalau kita bilang, "Wah, square 100%, berarti bagus banget nih modelnya." Wah, malah tanda tanya. Oke, apalagi datanya data panel. Apalagi itu pada data panel. Intinya, supaya saya nggak kejauhan, R-square ini salah satu parameter gitu ya, salah satu ukuran yang bisa kita pakai untuk menilai apakah model kita baik atau enggak. Tapi bukan satu-satunya parameter. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Belum tentu yang R-square jelek itu modelnya jelek, dan belum tentu yang R-square-nya bagus. 100 itu modelnya bagus. Misalnya R-square 90%, tapi di sini total cost-nya positif. Positifnya 1 juta gitu kan, misalnya. Lebih bingung lagi kita.
Lah, kok bisa kayak gitu, tuh kan. Secara teori jadi nggak nyambung, oke. Kenapa begitu? Karena namanya regresi ini kan hanya matematik aja. Kalau kita mau nge-regress antara pendapatan per kapita dengan jumlah kucing di Indonesia, itu ada angkanya, oke. Bisa jadi angkanya positif, signifikan, R-square-nya bagus, bisa jadi. Silahkan aja coba regress, ya. Jumlah, pendapatan dan jumlah kucing di setiap negara, siapa tahu hasilnya bagus. Tapi kamu nggak bisa menjelaskan secara ekonomi, atau tidak bisa menjelaskan secara teori apapun. Wah, Pak, berarti kucing itu adalah, eee, jimat, ya. Ya, setiap kucing itu berarti membawa itu baik, apa, membawa takdir baik. Ya ya silakan aja gitu ya, tapi kayaknya nggak akan masuk ke paper mana-mana tuh, ya. Kalau masukin skripsi itu kayaknya bakal ditolak langsung, oke. Karena regresi ini hanya angka aja. Kita minta bantuan komputer untuk meregresi, mencari hubungan. Tapi yang dibalik itu yang lebih penting, yaitu mengenai teori atau kerangka berpikir. Wah, udah kayak dosen metode saya. Lanjut ah, yang lain, yang ngomongin tentang valuasi SDA aja. Silakan teman-teman. Makasih, Pak. Oke oke, aman. Silakan lagi. Oke deh, 9:30 Pak. Oke oke, fine. Saya punya contoh Excel teman-teman, ITCM, tinggal direplikasi aja, gitu ya. Tinggal direplikasi aja, jumlah respondennya juga sama, tapi saya mau maksa teman-teman ngerjain langsung, oke. Jadi teman-teman langsung ngeklik sendiri supaya, eee, familiar, oke, dengan, cara ngerjain si ITCM. Terutama buat teman-teman yang lagi ngerjain SDA, oke. Kali ini kayaknya nggak usah pakai kelompok-kelompokan gitu ya, toh juga ini cuma dikerjain 5 menit selesai, jadi download, langsung aja kita ketik, ikutin skema yang tadi udah dikerjakan sama kelas kita bareng-bareng. Eee, Dikumpulnya kali ini kayaknya perlu Hogi nih atau perlu PIC gitu ya, dikumpulin. Kalau bisa teman-teman kayaknya enakan dalam bentuk PDF deh, ya. Filenya menurut saya, buat saya lebih mudah jika dilihat dalam bentuk PDF. Tinggal save as PDF aja gitu ya, nama sama nomor absen gitu ya. Jadi saya, atau formatnya nomor absen titik nama gitu, jadi saya gampang, screening-nya, oke. Filenya sudah ada di grup, tinggal diklik-klik aja. Kayaknya sebelum jam 10 sih udah selesai kalau mau langsung dikerjakan, jadi nggak perlu bawa beban tambahan sampai pertemuan yang akan datang, dan teman-teman sudah bisa latihan menggunakan ITCM, oke. Prediksi saya sih kayaknya ITCM, gitu ya. Kayaknya ya teman-teman ya. Kayaknya yang bakal diangkut sama Pak Restu kayaknya ITCM. Tapi ya namanya juga nebak-nebak, nanti kalau sudah ada informasi lebih update lagi, nanti saya kabar-kabarin. Oke? Sip, ada lagi mau diobrolin? Pak, minta Excel Hey. yang tadi, Pak. Oke, siap. Nanti kita kirim juga Excel tadi. Belum saya save aja. Oke? Ada yang mau diobrolin lagi? Pak, deadline, Pak. Pertemuan berikutnya aja. Oke, nggak masalah. Pertemuan berikutnya aja. Siap, Menurut Pak. saya sih ini 5 sampai 10 menit selesai sebenarnya. Cuman kayaknya nggak tahu kenapa ya, kenapa kalian ngumpul saya kan sebenarnya ngetes kemarin sebenarnya. Kalau saya setting di hari ini, kalian ngumpul deadline apa enggak. Ternyata deadline juga kan. Ya udahlah ya. Toh saya juga memang menilainya sebelum kelas gitu ya. Kayaknya habis ini saya udah sibuk dengan pekerjaan yang lain gitu ya. Sama aja sebenarnya, saya juga akan menilai sebelum kelas kalian dimulai, jadi it's okay, ya, win-win solution buat kita. Meskipun saya lebih senang kalian nggak nunda-nunda, ya, karena ini sangat mudah, bukan sangat mudah ya, sangat cepat dikerjain, jadi terserahlah, udah pada gede-gede, ya nggak? Oke, saya pamit teman-teman. Terima kasih buat atensinya, kita ketemu lagi pekan depan ngomongin hedonic pricing modeling. Wah, ini sama nih, ini juga ada sedikit bumbu-bumbu regresi dan ekonometriknya kayaknya kalau saya ngerjain ya. Tapi mungkin arahnya Pak Dosko nanti nggak kayak gitu, tapi saya coba ikutin aja. Oke? Jadi untuk travel cost method sederhana gitu ya. Yang penting teman-teman udah tahu clue-cluenya dan cara pengerjaan. Oke? Gimana? Aman? Oh iya, foto, Iya, foto. Pak. Masih mau dibilang. Iya iya, benar-benar foto. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke.
Oke, sip, makasih. Bentar, saya save dulu. Saya